Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Bapak harap kalian semuanya sehat dan dilindungi Allah. Bertemu kembali dengan Bapak, Pak Edi, pada pagi hari ini di materi PKN. Kita lanjutkan nanti materi tentang makna peristiwa Sumpah Pemuda. Sebelum kita lanjutkan materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita lanjutkan materinya. Pertama, Sumpah Pemuda memiliki arti yang penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan bukti otentik lahirnya bangsa Indonesia. Bapak tekankan di sini, kenapa Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik lahirnya bangsa Indonesia? Karena dari Sumpah Pemuda ini, itu para pemuda sudah bergabung bersama-sama, terikat dalam satu ikatan, satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Artinya mereka merasa adalah bagian yang satu. Ya, walaupun dari mana-mana, dari Aceh, Papua, dan sebagainya, mereka adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ya, hal itu baru terjadi ketika Sumpah Pemuda. Baik, kita lanjutkan mengenai ikrar Sumpah Pemuda, mengenai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, merupakan satu tekad perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan. Jelas di sini. Satu nusa berarti kan aspek wilayah atau wilayah kepulauan kita. Kita terdiri dari beribu-ribu pulau. Kemudian di dalam Sumpah Pemuda yang beribu-ribu pulau yang terpisah-pisahkan oleh laut, semuanya akan menjadi satu bagian, yaitu bagian dari wilayah Indonesia atau bangsa Indonesia. Kemudian satu bangsa, yaitu artinya apa? Bersatunya suku-suku yang menjadi satu bangsa. Suku-suku yang ada di masing-masing pulau yang terpisahkan oleh laut akan menjadi satu bagian dari bagian bangsa Indonesia yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian satu bahasa. Jelas, setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing. Maka untuk komunikasi antar suku nggak mungkin dengan bahasa daerahnya masing-masing. Yang ada nggak saling mengerti. Maka ketika satu bahasa sebagai bahasa persatuan antar suku, bahasa komunikasi antar suku, maka digunakanlah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jelas di sini ya, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bagian dari bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda merupakan awal tumbuhnya rasa nasionalisme. Karena ketika para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda, maka rasa nasionalisme baru tumbuh saat itu. Rasa mencintai bahwa ini adalah satu bangsa kita. Kita gak cuman adalah Pulau Jawa, tapi semua, baik Jawa, Sumatera, Papua, kemudian Kalimantan, semuanya adalah bagian dari bangsa Indonesia yang tidak boleh terpisahkan. Maka ketika tumbuh rasa nasionalisme bahwa kita adalah satu bangsa, maka antar daerah harus saling mencintai, harus saling mendukung bahwa kita adalah satu bangsa, satu tubuh. Yang satu merasakan sakit, maka yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Maka rasa persaudaraan ini penting. Maka ketika ikrar Sumpah Pemuda, mereka baru merasakan bahwa kami adalah bangsa Indonesia, kami adalah satu tubuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya kan? Ketika Aceh, ketika yang lainnya, ketika Pulau Jawa merasakan sakitnya penjajahan, maka suku lain yang ada di bagian yang lainnya pun akan merasakan bahwa itu adalah bagian dari penderitaan kita, karena kita adalah satu bangsa. Maka ketika Sumpah Pemuda disebut juga sebagai simbol persatuan, karena bersatunya seluruh suku, seluruh anak bangsa jadi bagian yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Bersatunya anak bangsa dalam melawan penjajah. Ya, jadi sini persatuan seluruh anak bangsa secara bersama-sama ingin melenyapkan penjajahan dari bumi Indonesia. Kita lanjutkan. Sebenarnya keinginan bersatu itu sebenarnya sudah digagas sejak adanya Kongres Pemuda yang pertama, yaitu dengan apa? Menyatukan seluruh organisasi pemuda yang ada. Jadi keinginan bersatu sudah pernah ada, yaitu ketika Kongres Pemuda yang pertama. Kemudian atas gagasan PPPI dipersiapkanlah Kongres Pemuda yang kedua sebagai tindak lanjut dari Kongres yang pertama.
Ketika dalam Kongres Pemuda yang kedua dibahas apa saja, yaitu mengenai upaya mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menyatukan visi menuju Indonesia merdeka. Jelas di sini ya. Ketika Kongres Pemuda yang kedua itu adalah ada upaya dari pemuda-pemuda Indonesia bagaimana caranya kita akan bersatu padu menjadi bagian dari bangsa Indonesia, ingin mengusir penjajah dari bumi, dari Nusantara yang sudah ratusan tahun menyengsarakan rakyat Indonesia. Kemudian penyatuan visi mereka. Visinya apa? Tujuan utamanya yaitu ingin meraih Indonesia merdeka yang udah diidam-idamkan sejak lama. Yang selama ini perjuangan dengan senjata selalu gagal, selalu dipatahkan oleh Belanda, selalu gagal lagi dan gagal lagi. Karena apa? Karena selama ini kita belum merasakan adanya persatuan. Karena perjuangan kita selama ini masih kedaerahan, belum merasa bahwa Jawa adalah bagian dari Indonesia, belum merasakan adalah Sumatera adalah bagian dari Indonesia, belum merasakan bahwa Kalimantan juga bagian dari Indonesia. Belum ada kepedulian dari daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Ketika perjuangan rakyat Kalimantan, maka orang Pulau Jawa pun tidak merasakan bahwa Kalimantan harus kita bantu perjuangannya melawan penjajah. Yang akhirnya setiap perjuangan karena bersifat masih kedaerahan selalu gagal lagi. Maka ketika berkumpul dalam Kongres Pemuda yang kedua ini, mereka disatukan visinya, menyatukan visi mereka yaitu ingin Indonesia merdeka. Kita lanjutkan. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda yang kedua, tidak lepas dari pengawasan polisi Belanda. Karena apa? Belanda saat itu masih menjajah Indonesia. Maka bangsa Belanda pun senantiasa mengawasi gerak-gerik pemuda Indonesia. Akhirnya apa? Bangsa Belanda pun melakukan aturan-aturan larangan dalam Kongres Pemuda kedua itu. Larangan itu dari Belanda apa saja? Yang pertama, dilarang membicarakan masalah politik. Tuh, itu dari Belanda ya. Jadi ketika Kongres Pemuda kedua, para pemuda dilarang membicarakan masalah politik. Maka balik lagi ke awal, para pemuda hanya ingin menyatukan seluruh anak bangsa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, belum membicarakan masalah politik. Kemudian larangan yang kedua apa yang dilakukan oleh Belanda, yaitu dilarangnya adanya arakan-arakan pandu yang sudah pernah direncanakan kemudian akhirnya dibatalkan oleh Belanda. Tidak dibolehkan adanya arakan-arakan. Kemudian larangan yang ketiga yang dilakukan oleh Belanda yaitu pengurus dalam kongres tersebut dilarang membawa spanduk yang berisi tentang semboyan apapun. Ya, semboyan apapun itu tidak boleh membawa spanduk dan sebagainya. Kita lanjutkan mengenai rumusan Sumpah Pemuda. Itu dibuat oleh Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Ketua Kongres yaitu Sugondo Joyo Puspito. Kemudian peristiwa penting dalam peristiwa Kongres tersebut adalah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan dan dibawakan langsung sendiri oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Jadi pertama kali lagu diperdengarkan, lagu Indonesia Raya itu pas ketika Kongres Pemuda kedua, ya, itu dibawakan langsung sendiri oleh Wage Rudolf Supratman. Semenjak peristiwa Sumpah Pemuda, maka semangat perjuangan anak bangsa itu semakin tinggi. Karena tadi disatukannya visi misi mereka, disatukannya hati-hati mereka bahwa mereka adalah semuanya adalah bagian yang satu, yaitu bangsa Indonesia yang ingin meraih kemerdekaannya. Maka para pemuda pun bersemangat secara kompak bersama-sama menyatukan visi mereka bagaimana perjuangan menuju Indonesia merdeka. Jadi ketika selepas dari Sumpah Pemuda, semangat perjuangannya semakin tinggi dari anak-anak muda bangsa Indonesia. Maka buktinya adalah hanya membutuhkan waktu 17 tahun sejak Sumpah Pemuda kemerdekaan bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Hanya membutuhkan waktu 17 tahun. 17 tahun kelihatannya lama, tetapi secara kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya ratusan tahun kita dijajah, maka 17 tahunnya itu tidak lama, ya, waktu yang sebentar. Hanya dalam waktu 17 tahun, alhamdulillah akhirnya bangsa Indonesia merasakan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Baik, yang bisa Bapak sampaikan hanya sampai di situ. Mudah-mudahan kalian paham.
Seperti biasa, Bapak lanjutkan penugasan, rangkum materi di atas di buku tulis kalian. Selanjutnya kalian jawab soal berikut di bawah ini di kertas folio atau selembar kertas. Paham ya anak-anak? Mudah-mudahan materi tersebut kalian pahami secara benar. Kemudian tugas yang sudah kalian kerjakan kalian foto ke wali kelas kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.